Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar di dunia. Mulai dari keanekaragaman hayati, sumber daya energi, bahan baku industri, sampai potensi pariwisata yang terbentang indah di sepanjang Republik ini. Profesor Dr. Emil Salim, seorang tokoh lingkungan internasional, mengatakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman dan sumber daya alam yang sangat melimpah dengan keindahan dan kelestariannya. Namun sayangnya hadirin, keindahan tersebut kini tinggal kenangan, sebab negara kita kini telah berubah akibat kecongkakan dan keserakahan tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Kita saksikan mulai dari penumpukan sampah dan limbah industri, penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera, bahkan gunung-gunung digundul. Akibatnya hadirin, terjadi banjir di kota-kota besar, tanah longsor di mana-mana, pencemarannya mengaruhi kesehatan manusia, bahkan berpotensi terjadi pemanasan global yang akan menurunkan bahkan jutaan manusia, menghapus harapan untuk keluarga, menimbulkan hampa dan air mata. Na'udzubillah, humma na'udzubillah. Berkenaan dengan hal tersebut hadirin, kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Inna
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoa kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhair dalam tafsir Al-Wajiz Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir jilid 3 halaman 17 menyatakan bahwa larangan di dalam ayat tersebut telah mencakup seluruh kerusakan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk akidah seperti kemunafikan, kemusyrikan dan kemaksiatan, maupun dalam bentuk perilaku. Secara semantik, ayat ini merupakan sihatul nahyi. Dalam qaidah usul fikih mengatakan al-aslu bin nahyi lit-tahrim. Sesungguhnya suatu larangan menunjukkan keharaman. Berkenaan dengan hal ini, hadir Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam wawasan Al-Quran menjelaskan bumi ini hanya akan dipustakai oleh insan yang soleh, bukan manusia yang salah. Air ini hanya akan dimakmurkan oleh orang-orang yang benar, bukan hanya sekedar bintang. Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia yang berkeliaran maksiat. Sebab hati kemaksiatan hanya akan melahirkan kecongkakan dan keserakahan yang akan membawa negara ini di dalam jurang-jurang kehancuran. Hadirin, jujur kita akui, kebijakan pemerintah terhadap lingkungan hidup patut kita bangga atas apa yang telah dilakukan, mulai dari penambangan hutan, perikanan dan lautan, sampai program pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan perlindungan lingkungan secara terpadu dengan sanksi bagi pelanggar 3 tahun penjara dan maksimal denda 3 miliar rupiah. Namun di sisi lain, hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa watak-watak perusakan pencemar alam kini tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Kita saksikan kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam di Indonesia sangat memprihatinkan. Kita saksikan banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejak akhir bulan November tahun 2025 yang tidak hanya menenggelamkan rumah-rumah warga, tetapi juga menenggelamkan harapan dan nyawa manusia. Ini akibat ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan hidup. Lantas hadirin, timbul pertanyaannya, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Quran? Mari kita simak ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96 berikut ini. Walau anna ahlal qura
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ash'ar, Mudarris Universitas Islam Madinah, dalam kitab Tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menjaga lingkungan hidup. Pertama, aman, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan kepada para rasul yang telah diutuskan. Kedua, wattaqwa, yaitu menguatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhi kekafiran dan unsur keburukan. Ketiga, walakin kadzabu, tidak mendustakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Hadirin, jika 3 hal ini kita aplikasikan, maka Allah akan memberikan keberkahan dari bumi maupun langit. Namun sebaliknya, hadirin, kalau keimanan kita melemah dan kerusakan terus terjadi, maka bencana akan datang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi warhamkum man fis sama." Sayangilah apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh Allah apa yang ada di langit. Hadirin, demikian dari syarahan kami ini. Dengan dapat kami simpulkan, untuk melestarikan lingkungan hidup ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, mengikuti upaya menjaga kelestarian dan menjauhi segala aktivitas yang merusak alam. Kedua, menjaga lingkungan alam dengan menyayangi tumbuhan, hewan, lautan dan daratan sebagai